Halo, sahabat cendikia. Kembali bertemu lagi dengan saya, Fajri, di dalam YouTube channel saya, Fajri Meka. Dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu cerita yang ditulis di dalam buku saya bersama Bang Denny Susanto dan juga Pak Ismail Aji, yaitu berjudul Menambal Ember Bocor 31 Untold Corruption Stories. Nah, bersama dengan saya nih sudah hadir rekan saya, sahabat saya, Bang Denny Susanto. Apa kabar, Bang Denny? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Fajri. Waduh, terima kasih banyak nih. Hari ini kita agak sedikit berbeda ya, di mana hari ini kita akan mengupas salah satu cerita di dalam buku kita nih, Bang Denny ya. Betul sekali, betul sekali. Menarik nih. Buku ya, buku ini adalah merupakan kumpulan pengalaman-pengalaman saya, Bang Denny dan juga Mas Aji di dalam implementasi GCG ya, Bang Denny. Nah, Ya, kita mau betul. bahas ceritanya tentang apa nih? Apa yang mau kita bahas nih? Mungkin yang paling paling banyak gitu ya, paling dominan dalam cerita-cerita itu lebih kepada ada satu tindak pidana suap gitu ya. Mungkin itu kita bisa coba angkat, Bang. Tindak pidana suap ya, menarik nih. Nah, mungkin salah Ya, betul. satunya lebih spesifik terkait dengan pengadaan ya, pengadaan barang dan Nah, jasa nih. Nah, ini itu menarik tuh. momoknya Betul. seperti apa? Coba kita lihat dulu ceritanya Ya, seperti ya, apa ya. nih ya. Betul, betul, Oke, betul. saya akan Oke, oke. coba Ya, share screen dulu. Nah, ini judulnya 15% no, 30% yes. Wah, ini penasaran juga tentang apa ceritanya nih, Bang? iya, iya. Oke, oke. Ini jadi memang cerita-cerita yang kita angkat di dalam buku ini sebetulnya eh, bukan bukan cerita baru sebetulnya ya. Cerita Hmm, lama dan bahkan juga mungkin tema-tema ini juga banyak diangkat oleh yang lainnya, kira-kira begitu. Tetapi mungkin ini lebih spesifik karena memang kita mengangkat juga dari apa namanya cerita pengalaman aktual gitu ya, yang nyata memang benar terjadi. Lebih khususnya lagi ada beberapa sub-sub tema gitu nih, diantaranya ini yang terkait dengan proses procurement gitu ya, pengadaan barang di instansi perusahaan di mana stakeholder dari perusahaan tersebut adalah negara. Jadi kita katakan perusahaan plat merah lah gitu ya bahasanya. Jadi kenapa memang cerita ini menjadi penting kita angkat supaya nanti kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan apa yang terjadi dan bagaimana solusi mengatasinya. Kira-kira begitu, Bang Fajri. Oke, Eh ya, ini langsung cerita atau bagaimana, Bang? langsung cerita Mau? nih ya. Jadi sebenarnya cerita Ya. ini adalah bagaimana kan biasanya, walaupun tidak semua ya, beberapa vendor tuh termasuk yang tanda kutip berani. Ya, jadi dalam artian asal dapat pekerjaan bersedia memberikan semacam uang atau imbal jasa gitu ya. Nah, Ya, ini pernah betul. cerita pengalaman kita nih, ketika kita tanyakan nih, penulis tanyakan kenapa seperti itu, ya karena tingkat kompetisi itu begitu tinggi, Pak. Dan ternyata semua vendor, kata cerita ini, berlomba-lomba menawarkan uang. Jadi ini masih sering terjadi nih. Nah, cerita ini sebenarnya sangat menarik karena dalam tanda kutip si vendor yang berani tadi itu kena batunya nih, atau kalau sekarang kena prank gitulah ya istilah Ya, gaulnya sekarang. Jadi pada suatu hari mereka memasukkan penawaran di perusahaan, mereka menyatakan bahwa ternyata si tim pengadaan ini bisa dibeli. Kemudian diatur suatu pertemuan nih, Bang Denny. Dan ya, ada dialog-dialog seperti ini, gitu ya. Jadi ditanyakan, apa kabar nih Pak? Katanya sedang mencari vendor untuk keperluan pengadaan alat tulis ya. Tim pengadaan bilang, iya betul sekali Pak, kami sedang mencari vendor tersebut. Si vendor bilang ya intinya dia berargumen bahwa kami bisa nih, kami sudah pengalaman memasukkan ke berbagai perusahaan. Terus tim pengadaan bilang oke yaudah masukin aja proposalnya deh, kita tunggu penawaran secepatnya karena sudah banyak nih vendor-vendor yang ngantri, yang menunggu. Oke, kemudian si vendor tanyalah informasi, inside information seperti owner estimate dan seterusnya. Nah, kemudian tim pengadaan memberitahu sekian-sekian. Nah, kemudian tim pengadaan bilang, ada titipan pesan nih. Oke, saya kan udah kasih tahu
owner estimate sebesar sekian. Jangan lupa marketing fee-nya ya. Jangan lupa marketing fee-nya ya. Kemudian si vendor menghitung sebentar, ternyata dia anggarkan 15%, masuk nggak nih? Nah, ternyata tim pengadaan berpikir, kalau 15% nggak bisa nih Pak, kami saingan saja, yang lain sudah menawarkan 20%. Begini saja, kalau fee-nya 30%, bagaimana? Jadi ternyata ekspektasinya Bang Denny, dia minta 15%, menawarkan 15%, ternyata si tim pengadaan malah minta lebih besar, 2 kali lipatnya. Negosiasi, nah ini negosiasinya dalam tanda kutip sangat terjun sekali karena mungkin budgetnya tidak sebesar itu. Nah ini cerita ini apa nih yang harus dilakukan kalau berhadapan dengan situasi seperti ini Bang? Jadi memang ini menarik sekali kalau cerita soal pengadaan itu sepertinya tidak pernah ada habisnya gitu kalau kita ngomongin penyimpangan seperti ini gitu ya. Jadi kalau coba kita tarik global dulu nih gitu ya. Sebetulnya ini kan berangkat dari pemahaman kita bahwa bisnis itu kan harus kompetitif tuh. Tetapi memang ada kalanya untuk orang-orang atau kita katakan oknum tertentu di dalam perusahaan tersebut berusaha bagaimana mencari keuntungan gitu ya, baik keuntungan buat pribadi atau bahkan korporasi nanti kalau kita mau ambil secara besarnya gitu, dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Artinya apa yang dilakukan? Nah, kita bahasakan dalam perspektif norma hukum itu adalah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang paling banyak terjadi sebetulnya kalau kita ngomongin perusahaan plat merah ini kan nanti yang paling lazim itu adalah terjadinya suap atau gratifikasi gitu ya. Nah, dalam konteks pengadaan barang dan jasa di perusahaan plat merah ini kadang-kadang memang terjadi dua hal ini gitu. Kalau kita lihat misalnya, saya pernah membaca data gitu yang ada di KPK itu dari sejak KPK berdiri sampai dengan 2019 itu ada lebih dari 60 perusahaan plat merah yang memang tersandung case-case seperti ini gitu. Artinya kita berharap tidak berulang gitu ya. Dan kita berharap dengan cerita ini kita tampilkan ada semacam pembelajaran yang bisa diambil. Tapi bukan pembelajaran bagaimana caranya, tetapi bagaimana solusi mengatasinya. Kira-kira begitu, Bang. Nah, kenapa kemudian perusahaan tersebut terlibat aktif tadi yang saya sampaikan, mereka ingin bisnis tetapi bicara kompetitif dengan kompetitor misalnya dengan perusahaan yang core bisnisnya sama gitu ya, tetapi perusahaan itu perusahaan swasta dan dia kadang-kadang perusahaan yang swasta ini seringkali mengabaikan yang namanya compliance gitu ya. Nah, sementara perusahaan plat merah ini agak susah gitu. Nah, kadang-kadang dicari itu celah-celah. Salah satunya adalah hal seperti ini. Itu terjadi. Dan di dalam proses pengadaan barang dan jasa gitu ya, ini kan sebetulnya sesuatu yang sering juga menjadi celah di mana banyak pihak-pihak vendor gitu melakukan inisiasi untuk mendapatkan proyek di situ gitu. Nah ini dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya gitu dengan mengatur. Jadi sebenarnya korupsi itu kan salah satu tindak pidana yang bukan asal terjadi begitu saja, tetapi apa dengan sebuah mekanisme perencanaan gitu ya. Artinya mekanisme perencanaan itu inisiasinya bisa datang dari si perusahaan atau bisa datang dari si vendor gitu. Nah, itu yang dikatakan sistematis akhirnya gitu. Jadi tidak tiba-tiba datang begitu saja melakukan penawaran enggak, tetapi ada setup-nya nih. Nah, ini yang dikatakan kasus korupsi di dalam perusahaan korporasi itu menjadi sebuah tindak pidana yang sistematis sehingga kemudian kalau secara mekanisme proses penegakan hukum ada bagian-bagian tertentu yang harus di treatment tuh gitu, bagaimana korporasinya, bagaimana bahkan para pelakunya. Proses pengadaan barang jasa ini pun sebetulnya memakan porsi yang cukup besar nih kalau kita ngomongin soal korupsi yang ada di dalam perusahaan plat merah khususnya karena memang di sana ada stakeholder negara.
kalau di suap itu kan tidak ada kerugian negara tuh, gitu. Tidak terjadi kerugian negara. Tetapi karena memang pelakunya adalah penyelenggara negara, maka otomatis bisa dikenakan pasal-pasal terkait dengan itu. Nah, kita berharap memang sebetulnya dengan case-case pengadaan barang jasa, kalau yang di dalam case ini kita sampaikan ada komisi yang memang dimintakan. Itu kadang-kadang begini Bang ceritanya. Kalau ini kan di pra proses gitu ya. Pra proses ada komisi gitu ya. Tetapi kemudian kita harus lihat secara keseluruhan sebenarnya dari proyek itu. Kan ada pra, ada pelaksanaan, ada pasca gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat hanya di satu sisi, kelihatannya memang relatif kecil gitu kerugian atau cost yang dikeluarkan untuk swap itu. Tapi bagaimana kalau kita lihat secara keseluruhan dari hulu sampai hilirnya gitu sampai dengan proyek itu selesai. Bisa jadi yang tidak terlihat ini gitu itu lebih besar daripada yang sekedar terlihat kalau misalnya KPK itu misalnya menangkap tangan nih gitu ya satu direksi di perusahaan tertentu yang menerima sesuatu pemberian dari pihak swasta untuk menggolkan proyeknya. Ya mungkin bisa jadi proyek pengadaan barang jasa gitu yang nilainya juga cukup signifikan. Ini kan banyak case-case terjadi di tahun-tahun 2010 sampai periode 2015 yang menimpa beberapa perusahaan plat merah. Nah sebetulnya ini yang harus kita lihat sebenarnya. Nah jadi dari keseluruhan proses itu yang menjadikan high cost gitu di dalam apa namanya kalau kita ngomongin produk yang akhirnya nanti muncul bisa jadi kerugian negara pun bisa jadi muncul karena nanti kan ada apa OPEX yang dikeluarkan itu ya makanya penting sekali kalau kalau pernah membaca gitu saya dari sisi periode pemerintahan Pak Jokowi sama Pak sebelum Pak Jokowi ini Pak SBY itu kan sebenarnya target dari perusahaan plat merah itu kan berbeda nih pendekatannya. Kalau pendekatannya zaman Pak SBY itu lebih kepada perusahaan itu harus revenue, semakin untung semakin bagus. Tapi kalau di perusahaan periodenya Pak Jokowi ini kan sebenarnya pendekatannya lebih kepada pendekatan lebih banyak masif proyek-proyek yang harus digolkan gitu. Salah satunya infrastruktur. Sehingga kemudian di situ muncul tuh ada bergaining gitu ya. Bagaimana kemudian proses pengadaan barang jasa itu menjadi karena capexnya kan besar nih capital expenditure untuk proses itu kan besar banget tuh Bang. Jadi itu harus kita perhatikan tuh gitu. Nah, disitulah kemudian muncul case-case di 2000 kalau data dari yang pernah saya baca itu di 2018 eh, pernah ada pemaparan dari Deputi Pencegahan KPK itu sangat tinggi sekali tuh 2017-2018 tuh. Karena memang proyek infrastruktur banyak dan disitulah kemudian muncul apa namanya orang-orang yang memanfaatkan momentum tersebut gitu untuk mengeruk keuntungan pribadi atau bahkan untuk keuntungan perusahaan gitu. Jadi secara korporasi pun bisa terlibat gitu. Mungkin mekanismenya itu juga kita nanti bisa bahas untuk tindak Ya, pidana korporasi. Kira-kira gitu ya Bang ya? betul, betul. Kemarin kita juga sudah membahas mengenai tindak pidana korporasi dengan Bang Widianto. Jadi Oh iya. memang akhirnya sekarang ini kita mesti hati-hati. Nah, solusinya apa nih Bang Denny? Artinya tim pengadaan itu kan vital sekali di korporasi. Saya Yeah. berpikir juga bagaimana kalau penempatan orang-orang itu berintegritas misalnya memimpin di Yeah, yeah. pengadaan atau kita cari orang yang memang berintegritas. Karena saya yakin yang berintegritas itu masih banyak dan bisa Betul. kok gitu ya. Nah, persoalannya sekarang mengukur integritas ini seperti apa ukurannya. Yeah, Kemarin yeah, yeah. saya juga di challenge juga nih. Mengukur integritas itu seperti apa? Apakah Betul, track betul. recordnya dia tidak pernah melakukan pelanggaran atau dilihat Iya. lagi apa atau apa nih? Ada solusi lain nggak dari Bang Iya, Denny? iya. Ya menarik Bang, kalau kita ngomongin solusi ini sebenarnya banyak ahli yang sudah memaparkan bagaimana sih sebenarnya solusi untuk mencegah. Kata kunci yang Bang Fajri sampaikan itu adalah integritas itu sebenarnya poin paling penting, integritas. Tetapi memang kalau kita ngomongin integritas itu kan sebenarnya bukan sifat atau karakter yang 1-2 hari dibangun gitu ya. Lalu muncul orang berintegritas. Tetapi ini kan karakter yang memang habitnya sudah terbentuk lama gitu. Artinya ada proses gitu. Dan tidak mudah memang menemukan atau mendapatkan sosok yang memang berintegritas dan menjadi kunci untuk
menjalankan sisi operasional dari perusahaan tersebut. Kira-kira begitu. Saya pernah mendengar juga nih Bang dari pemaparan dari Deputi Pencegahan KPK Pak Pahala Nainggolan itu mengatakan bahkan waktu zamannya Ibu Rini sebagai Menteri BUMN itu KPK sempat melakukan pertemuan untuk menggodok bagaimana kalau KPK menempatkan orang-orang di posisi yang setara dengan BOD, level BOD di perusahaan-perusahaan BUMN. Orang-orang yang punya integritas. Nanti mereka yang membayar, menggaji itu KPK gitu. Orang-orang KPK yang memang ditempatkan di sana. Lalu kemudian mereka tugasnya apa? Untuk membantu nih direksi-direksi yang memang punya karakter baik gitu ya. Sehingga mereka nggak sendirian, kira-kira begitu. Atau key struktural yang memang punya semangat, punya motivasi, tapi masih masih takut-takut nih gitu, masih Oh iya, khawatir. Nah, menarik sekali salah itu. satunya betul. Entah kemudian godokan itu berjalan seperti apa, kita juga sebelum dapat update terakhir, tapi 2009 sudah dibahas itu. Karena kalau kita lihat misalnya Bang, mungkin kita lihat ada mekanisme SPI, pengawasan SPI, kajian KPK bahkan pernah mengatakan begini, beberapa mayoritas perusahaan-perusahaan itu menjadikan SPI itu hanya sifatnya administratif. Bahkan kalau ditanya nih Bang, apakah SPI tahu atau tidak? Kayak misalnya ada case tadi komisi di proses pengadaan barang. SPI tahu nggak? Banyak kok yang tahu. Tapi kenapa? Karena diam. Karena tidak tahu nanti begitu reportnya ada, berhentinya di mana. Dan bahkan nggak sampai level ke kementerian. Nah, kajian KPK itu merekomendasikan, Bang, salah satunya adalah bagaimana kemudian hasil temuan SPI di lapangan nih gitu ya, terkait dengan kayak gini-gini kan hal-hal yang sifatnya di lapangan. Itu bisa langsung tembus ke kementerian. Sehingga selain awareness-nya juga sudah terbangun gitu, fungsi pengawasannya pun stakeholder langsung bisa dapat itu. Kira-kira gitu sih sebetulnya Bang kalau solusi kita. Ditambah juga kemudian ada yang menarik gitu ya di tahun ini, kewajiban untuk pemberlakuan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini memang nanti akan menjadi tema Iya, sentral iya. kita juga ke depan yang akan kita kaji dan kita telah dan kita bahas. Kira-kira gitu Bang Fajri. Oke, oke, betul. Menarik sekali ya. Nanti kaitannya berarti dengan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO Yes. 37001 2016 ya Bang Denny ya. Nanti Betul, kita betul. bahas secara lebih detail lagi terkait dengan Siap. SMAP tersebut seperti apa. Siap. Nanti kita juga banyak hal sebenarnya. Karena saya lihat faktor pengadaan ini menjadi poin penting dalam implementasi GCG mungkin Bang. Jadi Ya. GCG itu mungkin harus hidup di dalam pengadaan, sistemnya kita perketat, orangnya juga dibuat bagus, sehingga pada akhirnya kalau celah-celah itu bisa ditutupi, akan semakin sulit orang untuk masuk gitu ya. Karena kita lihat kan kadang-kadang kejahatan itu karena ada kesempatan, lemahnya Ya, sistem betul. gitu ya. Seperti itu. Betul Bang, betul. Iya, iya. Jadi memang Baik. karena kesempatan ini dibuat gitu ya. Betul, Seolah-olah betul. jadi ada kesempatan, kemudian di-create jadinya gitu, hingga dimaksimalkan untuk dapat keuntungan pribadi gitu Bang. Ya, dan kata Oke, kuncinya tadi saya bilang di iya, integritas di tim pengadaan iya, ketika ada seseorang yang menawarkan memberikan sesuatu, kita memberikan sesuatu, kemudian dia menolak, pastinya akan tertutup celah itu. Nah, betul, itu ya udah kita betul. buat sistem pengadaan yang fair sehingga orang tidak berpikiran untuk menawarkan sesuatu. Gitu ya. Jadi Iya, saya betul. pikir masih banyak lah dan insya Allah pasti bisa ya Bang Denny ya. Iya. Karena kita juga harus mungkin sedikit membedakan Bang antara suap sama gratifikasi ini gitu ya. Kalau gratifikasi ini kan sebetulnya mekanisme pemberian biasa. Pemberian biasa menjadi boleh atau tidak boleh itu ketika ada satu kepentingan di dalamnya, kira-kira gitu. Nah, kayak misalnya proses pengadaan barang jasa ini sebenarnya juga banyak yang melakukan vendor maksud saya, perusahaan-perusahaan vendor itu memaintain dalam tanda kutip gitu ya, mengelola hubungan baik dalam tanda kutip juga hubungan baik tersebut kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan bisnis di situ. Nah, ini apakah gratifikasi kemudian menjadi suap gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi manakala itu pemberian biasa, ya saya pikir tidak ada persoalan karena kan pemberian biasa itu tidak punya kepentingan apapun. Tapi sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa iya begitu saja memberikan sesuatu kepada pihak-pihak tertentu di satu perusahaan untuk ya
dalam tanda kutip tidak mendapatkan apa-apa gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sering terjadi dan ini tema besar buku kita sebenarnya gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita yang mungkin cerita bisa khawatirnya bisa berulang kembali gitu dengan modus baru, tetapi sebenarnya temanya tema yang lama gitu, Bang. Baik, oke, nanti kita akan kupas lagi cerita-cerita Yap, selanjutnya. Untuk kali ini satu cerita dulu ya, 15% no, ya, 30% yes gitu. yes. Baik, Ya, terima kasih oke, banyak siap. Bang Dini. Nanti kita akan Sama-sama. diskusi lagi, kita akan Siap. kupas 31 cerita ini. Ini kan baru satu cerita. Nah, masih ada 30 cerita yang mungkin bisa kita kupas dan kita Siap. jadikan pembelajaran bersama supaya di perusahaan tentunya lebih bersih, lebih berintegritas, dan tentunya Ya, kalau semua sudah bersih, pencapaian tujuan perusahaan akan lebih mudah. Kira-kira seperti itu ya, ya. Bang Dini ya. Siap. Siap. Baik, Termasuk yang SNI ISO, Bang, ya. oh boleh, nanti kita akan agendakan Ya. satu sesi khusus mengenai ISO 37001 2016 ini. Oke. Baik, Siap, Bang. terima kasih banyak Bang Dini atas Ya, sama-sama. waktunya. Terima kasih, Sampai Bang ketemu lagi Fadli. Bang. Sampai ketemu Sekian lagi. para penonton YouTube channel saya mengenai diskusi mengenai kasus-kasus yang ada di dalam buku Menambal Ember Bocor 31 Untold Corruption Stories. Sampai ketemu lagi.